Seringkali kita menghadapi masa yang sulit yang membuat kita bisa takut dan khawatir, sehingga kita kehilangan fokus, prioritas, dan tujuan hidup kita. Kita bimbang dan bertanya-tanya kepada diri sendiri, sebenarnya apa yang selama ini saya cari? Karena kerap kali kita takut untuk menghadapi kehidupan di hari ini, maupun takut untuk menghadapi kehidupan di masa depan kita. Semua ini campur aduk dalam pikiran kita dan membuat kita tidak lagi mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya, tetapi mengejar hal-hal yang tidak penting itu. Kiranya kita dapat membebaskan dan menang dari segala ketakutan dan juga kekhawatiran yang kita hadapi. Kemudian, dapat dimampukan untuk mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya, dan berhenti mengejar hal-hal yang tidak penting. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi dalam program Terang Kasih. Nah, tadi kita sudah saksikan ya video pembuka ini ya. Seringkali kita takut, kita khawatir ya, karena kita kejar yang nggak penting itu ya, gitu ya. Jadi kita diingatkan ya hari ini ya. Iya, dan tema kita hari ini adalah kejarlah kerajaan Allah dan kebenarannya, jangan mengejar hal-hal yang tidak penting. Ya, sahabat yang baik, mari kita berdoa biarlah firman Tuhan ini sungguh akan menjadi jawaban dan kekuatan bagi kita semuanya. Bapa, kami berdoa, terima kasih Kau mengingatkan kepada kami untuk kami tidak lagi mengejar hal-hal yang tidak penting yang membuat kami takut dan khawatir. Dan hari ini biarlah kami siap menerima firman-Mu dan kebenaran-Mu yang membuat kami menyadari bahwa Engkau lebih penting dan kerajaan-Mu lah yang kami kejar dan utamakan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin ya. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 sampai dengan 34. Demikian firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Nah, mari kita baca dalam versi TPT Matius 6 ayat 33-34 ya. Jadi di atas semuanya teruslah mengejar kerajaan Allah dan kebenaran yang berasal dari Dia. Maka semua hal yang kurang penting ini akan diberikan kepadamu secara berlimpah. Janganlah khawatir tentang hari esok, tetapi hadapi setiap tantangan yang menghadangmu sehari demi sehari. Hari esok akan ada penyelesaiannya sendiri. Amin. Amin. Ya, menarik ya, hari esok akan ada penyelesaiannya sendiri. Nah, ya. Sahabat yang baik, melalui firman Tuhan ini kita lagi diingatkan nih ya. Apa sih sebenarnya yang kita kejar hari ini? Iya. Apa nih yang kita cari selama ini? Apa yang sebenarnya menjadi fokus kita, prioritas kita di dalam kehidupan kita selama ini, terutama ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit ini ya. Iya. Dan yang membuat kita bisa menjadi takut dan khawatir ya. Sehingga kita kehilangan fokus Iya, ya. kehilangan Kita fokus, kehilangan ya. prioritas dan Iya. tujuan hidup kita juga ya. Ya. Nah,
Jadi karena ada banyak alasan yang iblis taruh dalam pikiran kita. Dan ada banyak fakta yang kita lihat di sekitar kita. Yang dapat membuat kita menjadi takut dan khawatir. Baik untuk kehidupan kita hari ini atau untuk masa depan kita. Sehingga semua ini campur aduk dalam pikiran kita. Dan membuat kita tidak lagi mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Tetapi mengejar hal-hal yang tidak penting itu. Iya, benar ya, jadi campur aduk ya. Campur aduk, yang nggak jadi fokus penting-penting kita. ini jadi membuat kita jadi Iya. kacau ya. Nah, oleh karena itu supaya kita dibebaskan dan kita juga menang dari segala ketakutan dan kekhawatiran yang kita hadapi hari-hari ini, maka kita harus memilih, kita juga memutuskan untuk apa? Mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan tentunya berhenti untuk mengejar hal-hal yang tidak penting itu ya. Yaitu dengan kita mengejar hidup di dalam dimensi Roh Kudus yang dipenuhi dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Jadi artinya kita mengejar atau melakukan hidup kita ini, mengutamakan hidup dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Nah, amin. Amin. Itu ya. Sebab hidup dalam kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Artinya bukanlah masalah kedagingan, yang di mata Tuhan adalah hal-hal yang tidak penting. Nah, makan dan minum hal tidak penting. Padahal hari-hari ini orang lagi mikirin itu ya. Nah, apa yang kita makan, apa yang kita minum, makan, pakai ya. minum ya. Sebab hidup dalam kerajaan Allah adalah mengejar dan mengutamakan hidup di dalam roh itu. Ya. Itu apa? Mengutamakan hidup di dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita itu ya. Dan itu dikatakan hidup dalam dimensi Roh Kudus ya. Dan itu dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Sehingga kita akan dituntun nih ya kepada seluruh kebenaran firman Tuhan, dan itu akan memerdekakan kita ya. Yang akan membuat kita juga hati dan pikiran kita akhirnya dijaga dan dipenuhi dengan apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang dari surga ya. Luar biasa, nah, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang memenuhi hati kita akan mengubah kita. Amin. Dan membuat kita tidak lagi mengejar hal-hal yang tidak penting itu. Maka kita dibebaskan dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Sebab akar dari segala ketakutan dan kekhawatiran adalah ketika kita mengejar hal-hal yang tidak penting itu. Amin ya. Nah, tadi dikatakan akarnya apa? Karena mengejar hal-hal yang tidak penting. Tetapi ketika kita terus mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua hal yang kurang penting itu akan diapakan? Cuman ditambahkan, ditambahkan dengan berlimpah. Wah, luar biasa ya. Luar biasa. Oleh karena itu jangan khawatir nih tentang hari esok, tetapi hadapi setiap tantangan yang menghadang kita ini sehari demi sehari. Dan kita percaya bahwa hari esok akan ada penyelesaiannya sendiri. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam Roma 14 ayat 17 TPT ya. Demikian firman Tuhan. Karena kerajaan Allah bukan soal peraturan-peraturan tentang makanan dan minuman, melainkan ada di dalam dimensi Roh Kudus yang dipenuhi dengan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Amin. Nah, jadi sahabat yang baik, kehidupan yang mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya adalah kehidupan yang mengejar dan mengutamakan hidup di dalam dimensi Roh Kudus itu ya. Artinya hidup di dalam Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus ya. Apa artinya? Yaitu hidup dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Bukan hidup yang mengejar masalah kedagingan tadi itu, yaitu apa yang katakan tidak penting ya, makan dan minum. Karena semua hal itu yang tidak penting itu akan ditambahkan kepada Tuhan dengan berlimpah kepada kita bukan ya. hanya sedikit ya, berlimpah kata firman Tuhan. Amin, ya. Nah, sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan DM, komen atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik,
Mari kita buka Alkitab kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini di dalam Filipi 4 ayat 6. Demikian firman Tuhan ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin ya. Kita sering kali berkata, saya sudah berdoa kepada Tuhan dan saya sudah minta kepada Tuhan. Tetapi sepertinya tidak ada jawaban karena kita tidak membawa doa dan permohonan kita dengan ucapan syukur. Seringkali kita berdoa dengan ketakutan dan kekhawatiran ya. Sebagai manusia bisa saja kita takut dan khawatir, tetapi kita jangan membiarkan ketakutan dan kekhawatiran ini menguasai kita. Sebab hal ini akan membuat kita tidak dapat bersyukur dan percaya bahwa Tuhan itu baik. Oleh karena itu biasakanlah kita berdoa dengan mengucap syukur. Sebab ketika kita berdoa dengan mengucap syukur, maka kita sedang membuka pintu-pintu janji Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu baik, maka kita akan menerima dan mengalami mujizat Tuhan itu. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema Kejarlah Kerajaan Allah dan Kebenarannya, jangan mengejar hal-hal yang tidak penting. Nah, ini ada DM yang masuk ini. Ada DM nih dari siapa nih? Ya, kita baca ya. @putriyuli2121@gmail.com. Shalom, saya Putri. Sudah hampir 7 tahun belum dikarunia anak. Kami sangat menginginkan kado di tahun baru ini. Tuhan kabulkan, mohon dukungan doanya ya. Terima kasih. Ya, kita bisa ngerti ya. Kita sayang, kita juga pernah ngalamin gini ya. Iya. Kita panggilnya apa ya? Putri apa Yuli nih ya? Ya. Saya juga, kami ya berdua mengalami juga itu waktu itu. Kami dalam jangka waktu berapa tahun ya? Kami tidak diberikan anak. Karena apa? Akhirnya kami periksa gitu ya, dokter ya. Dan memang ada kelainan pada saya dan juga kelainan hormon, rahim dan sebagainya. Dan apa yang terjadi? Inilah yang membuat saya benar-benar berharap, bergantung dan benar-benar merindukan sesuatu yang dari Tuhan itu gitu ya. Dan singkat cerita akhirnya kami dikaruniai anak ya. Nah, jadi apa yang saat ini Putri atau Yuli ini sampaikan dan alami, kami pernah mengalaminya, tapi Tuhan itu baik. Apapun sebetulnya yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya bahwa Allah punya rencana yang luar biasanya baik ya bagi setiap kita ya. Di Alkitab itu biasanya anak-anak yang lahir seperti anaknya Hana juga ya apalagi yang sulit anaknya Ishak dan Rebeka juga, itu anak-anak itu begitu lahir benar-benar luar biasa gitu ya. Jadi mungkin Tuhan lagi menyiapkan nih buat Putri anak yang luar biasa itu ya. Jadi persiapkan diri aja, bersukacita dan bersyukur. Pada waktunya Tuhan akan menyatakan kasih-Nya. Dan menyatakan rencananya yang sesungguhnya bagi Putri Wuli ya. Dan hari ini mungkin ada sahabat yang baik lagi berdoa nih. Aduh, aku kok belum hamil-hamil juga ya, belum punya anak. Kita doain juga ya. Percaya saudara bahwa di dalam firman Tuhan, Tuhan akan membuka setiap kandungan itu. Karena Tuhan adalah Allah yang memberikan kehidupan dan memberkati. Yuk kita berdoa ya. Tuhan kayak berdoa buat Putri dan juga untuk sahabat yang baik yang lagi sedang pergumulan, untuk anak yang mereka rindukan. Kayak berdoa hari ini setiap kandungannya mandul terbuka dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan menjamah untuk Putri dan juga para sahabat yang baik yang berdoa hari ini. Dan kayak berkata hari ini dalam nama Yesus, biarlah Tuhan menjamah dan memberikan kepada mereka generasi dan anak-anak ilahi itu. Terbuka kandungannya,
Di dalam nama Yesus Dalam kita nama berdoa. Yesus. Amin. Amin. Nah ini Ada lagi Ada kita lagi yang nih. masuk ya. di- Saul. Daniel. Daniel. Nah, dikatakan demikian. Mm-mm. Shalom terang kasih, tolong doakan saya agar selalu diberkati dalam pekerjaan dan rumah tangga. Amin. Wah, panggilnya apa nih, Saul apa Daniel ya? Iya. Daniel kali ya panggilnya ya. Oke. Nah Daniel, sebetulnya inilah yang Tuhan inginkan dalam Iya. kehidupan kita anak-anak Tuhan. Heeh. Kalau kita aja sebagai orang tua mana mau ya, mana kepikiran susah ya. anak kita susah gitu. Mm-mm. Kita kan kerindunya adalah anak kita hidup di dalam Berkat, kebahagiaan, di dalam satu keberkatan. Demikian juga kehendak Bapa di Iya. surga ya. Jadi hari ini kita mau sama-sama nih, kita mau berdoa ya Daniel Iya. ya. Percayalah bahwa Tuhan sebetulnya sangat ingin memberkati Daniel dalam pekerjaan dan Iya. rumah tangga. Ya seperti tadi yang dikatakan Iya. ya, rencananya dia selalu baik. Sangat Ya. baik ya. Ya, Kita doakan ya. ya mungkin dari kamu. Iya, jadi Daniel, firman Tuhan berkata bahwa diberkatilah orang yang takut akan Tuhan. Amin. Diberkatilah orang yang benar. Jadi fokusnya hari ini untuk Daniel bukan soal berkatnya dulu. Iya. Ya, tadi kan kita sudah diajarkan hari ini Daniel hidup benar, jujur, terus setia sama Tuhan. Pintu anugerah pasti terbuka ya. Amin. Kita doakan untuk Daniel dan juga untuk sahabat yang baik lagi sedang membutuhkan untuk diberkati dalam pekerjaan dan rumah tangganya. Yuk, Ya. mari kedangkan tangan kayak berdoa Tuhan, diberkatilah Daniel. Amin. Diberkatilah para sahabat yang baik Amin. di dalam pekerjaan dan rumah tangganya. Karena wajah Tuhan selalu menyinari mereka dan anugerahnya selalu menyertai Amin. mereka. Kayak berdoa hari ini Tuhan, pintu-pintu berkat-Mu terbuka dan jalan-jalan berkat-Mu juga terbuka. Diberkatilah pekerjaannya dan rumah tangganya. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Ya. Sahabat yang baik, hal-hal apa nih yang perlu kita ingat? Ya. Ya, bahwa kejarlah kerajaan Allah dan kebenarannya, jangan mengejar hal-hal yang tidak penting. Nah, yang pertama, kita ini seringkali kehilangan fokus dan prioritas dalam hidup kita. Karena ada banyak alasan yang iblis taruh dalam pikiran kita yang membuat kita menjadi takut dan khawatir. Sehingga semua ini campur aduk dalam pikiran kita dan membuat kita tidak lagi mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Tetapi mengejar hal-hal yang tidak penting itu. Iya. Ya. Nah, hari ini supaya kita dibebaskan, yang kedua apa nih? Supaya kita dibebaskan dan menang dari segala ketakutan dan kekhawatiran yang kita hadapi hari-hari ini, maka kitalah yang harus memilih. Iya, kita yang memilih ya. Kitalah yang harus memutuskan untuk apa nih? Mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya dahulu, yaitu hidup dalam dimensi Roh Kudus, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus yang dipenuhi dengan apa? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita itu ya. Sehingga kita berhenti untuk mengejar hal-hal yang tidak penting. Amin. Nah, yang ketiga, ketika kita memilih dan memutuskan untuk mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya, Ya. maka semua hal yang kurang Amin. penting itu tadi akan diberikan kepada kita secara berlimpah. Wah, dari biasa. Jadi justru itu merupakan apa ya? Tambahan Ya. diberikan kepada kita Amin. berlimpah lagi gitu ya. Oleh karena itu janganlah khawatir Ya. tentang hari esok. Tetapi hadapilah setiap tantangan yang menghadang kita sehari demi sehari. Dan kita percaya bahwa hari esok akan ada penyelesaiannya sendiri. Amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, apa nih yang buat kita selalu hidup dalam ketakutan, kekhawatiran? Mari kita mau datang kepada Tuhan, percaya hari ini ada jawabannya dari Tuhan. Amin ya. Dan sahabat yang baik, biarlah saat ini kita berhenti memikirkan dan mempersoalkan apa yang akan kita minum dan makan. Percayalah bahwa semua yang tidak penting itu akan ditambahkan kepada kita dengan berlimpah ketika kita saat ini memilih untuk hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Amin. Mari kita datang kepadanya.
Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab hanya Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Bab hanya Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Bapa, oleh anugerah Tuhan, kami berhenti mengejar masalah kedagingan dan hal-hal yang tidak penting. Kami bangkit saat ini untuk mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya, dan hidup dalam dimensi Roh Kudus yang dipenuhi dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Kami percaya bahwa semua hal-hal yang tidak penting itu akan ditambahkan dengan berlimpah kepada kami. Dan hari esok akan ada penyelesaiannya sendiri. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini
makanan kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Hanya Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan